Swedia disebut negara paling bahagia di dunia, dan di sana hampir nol kejahatan dan kriminalnya, hampir nol korupsinya, dan sejak tahun 2023 seluruh akses transaksi tidak menggunakan uang tunai sama sekali. Mungkin kedengarannya seperti sebuah utopia, tapi ada satu hal yang tidak pernah diceritakan media barat kepada kita, bahwa setiap sen yang dibelanjakan di Swedia tercatat dan dipantau, dan bisa diblokir kapan saja. Pertanyaannya bukan apakah ini nyaman, pertanyaannya adalah siapa yang memegang kendali atas kehidupan masyarakatnya sampai dompet sudah tidak ada lagi di Swedia. Inilah sisi gelap Swedia. Selamat datang di channel Maharu. Di video kali ini kita akan bahas topik yang lagi menarik banget, yaitu negara Skandinavia. Negara Skandinavia ini sering banget dijadiin sebuah panutan, dan mereka itu digadang-gadang sebagai masyarakat yang paling termaju atau masyarakat masa depan, dan tempat di mana uang tunai cuma menjadi sebuah pajangan yang ada di museum. Dompet bener-bener udah nggak relevan lagi, jadi di sana itu udah nggak ada dompet. Kalian bisa bayangin, dari negara inilah lahir inovasi-inovasi yang gokil banget yang bisa kita pakai sehari-hari, mulai dari Spotify buat dengerin lagu galau sampai Bluetooth yang nyambungin HP ke speaker ataupun beberapa device sekalipun. Jadi nggak heran kalau Swedia ini beda banget melangkah ke dunia serba digitalnya, karena di sana hampir semua hal dibayar menggunakan cara digital. Salah satu contohnya yaitu seperti ngopi pagi, bahkan hampir semua transaksi itu tinggal gesek pakai kartu ataupun pakai aplikasi. Kedengarannya itu mungkin keren banget, salah satu cara efisien dan juga modern, super canggih, dan katanya bisa bikin angka kejahatan jalanan lebih anjlok. Karena sederhananya ketika tidak ada dompet, perampokan itu juga tidak akan ada. Mereka juga nggak bisa ngerampok apa coba kalau dompetnya benar-benar nggak ada. Gambaran masa depan yang sangat sempurna yang diimpi-impikan banyak negara, termasuk mungkin negara kita. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir apa beneran sesempurna itu? Apa jangan-jangan di balik layar kemilau digital semua itu ada harga mahal yang harus dibayar oleh masyarakat Swedia? Jadi, gimana ceritanya Swedia bisa jadi se-ekstrim ini? Sekarang kita berputar waktu sedikit. Dulu, negara Swedia itu sama seperti negara lain, pusing tujuh keliling ngadepin permasalahan-permasalahan klasik, mulai dari perampokan bersenjata, pencucian uang, dan peredaran uang palsu. Dan akhirnya uang tunai itu dianggap biang keroknya, dianggap akar masalahnya. Tidak hanya di situ, uang tunai itu dianggap mahal saat proses pencetekannya, dan juga proses pendistribusiannya, dan beberapa tahapan-tahapan lainnya juga tidak aman dan susah juga dilacak. Akhirnya para bankir dan politisi di sana itu berpikir, gimana kalau kita habiskan saja uang tunai semuanya? Nah, terus pertanyaannya solusinya bagaimana? Yaitu mendigitalisasi total keseluruhan. Ide gila ini ternyata sangat disambut hangat oleh masyarakat yang ada di sana. Kenapa? Karena orang Swedia itu punya tingkat kepercayaan yang luar biasa tinggi sama pemerintah dan bank. Mereka itu percaya bahwa institusi itu nggak akan macem-macem sama data dan uang mereka. Sebegitu tingginya tingkat kepercayaan mereka pada pemerintah mereka. Lalu di tahun 2012 sebuah revolusi terjadi. 6 bank terbesar yang ada di Swedia, termasuk salah satu bank raksasa yang bernama Nordea, Handelsbanken, dan Swedbank berkolaborasi meluncurkan sebuah aplikasi yang bakal merubah total cara orang bertransaksi di Swedia. Nama aplikasi itu bernama Swish. Konsep Swish ini sebenarnya sederhana banget, tapi caranya benar-benar jenius parah. Aplikasi ini itu menyambungkan nomor telepon kalian langsung ke rekening bank. Hasilnya transfer uang itu bisa terjadi dalam sekejap mata, dan ini adalah salah satu cara yang aman dan gampang banget. Jadi dalam waktu singkat, Swish itu bukan lagi sebuah aplikasi, tapi udah jadi bagian dari DNA dan kehidupan sehari-hari, udah lebih dari lifestyle, bre. Dan kalau seandainya mau patungan ya, bayar makan ataupun lagi nongkrong di suatu tempat sama teman-teman, mereka itu juga bisa menggunakan Swish ini. Dan salah satu cara lain yaitu beli majalah dari pedagang asongan yang ada di jalan ataupun beli koran, itu juga bisa pakai Swish. Ngasih uang jajan ke anak itu juga bisa pakai Swish.
Swiss, semuanya benar-benar selesai dengan usapan satu jari. Dan popularitas Swiss ini meledak parah, Bray. Kalian bisa bayangin, cuma beberapa gelintir orang yang pakai, sekarang lebih dari 80% populasi Swedia rutin menggunakan Swiss untuk transaksi harian. Mungkin kalau di sana itu ada parkir atau ada juru parkir, biasanya kan kalau di Indonesia ada banyak banget ya tukang-tukang parkir. Mungkin di sana juga akan pakai Swiss. Saking gilanya, transaksi pakai uang tunai di Swedia itu benar-benar anjlok drastis. Data terbaru kabarnya itu cuma sekitar 1% hingga 2% dari total nilai transaksi di negara itu yang menggunakan uang tunai. Fenomena ini ditambah penggunaan kartu yang benar-benar meluas banget, mempercepat proses kematian uang tunai. Nah, akhirnya bank-bank itu udah mulai ogah-ogahan ngurusin uang fisik, dan mereka itu menganggap bahwa uang fisik adalah beban. Akhirnya satu persatu cabang bank berhenti menyediakan layanan tunai, dan semua mesin ATM terutama yang ada di desa-desa itu benar-benar jadi barang yang langka dan makin susah ditemuin karena rata-rata orang semuanya sudah menggunakan yang versi digital. Di atas kertas ini kelihatan kayak kemenangan efisiensi, seakan-akan menjadi sebuah negara futuristik banget. Pemerintah benar-benar senang karena angka perampokan itu turun drastis dan mereka menjadi lebih gampang melacak aliran dana buat ngejar penggemplang pajak. Istilahnya kalau seandainya ada koruptor di Swedia itu benar-benar mudah banget terlacak, karena seluruh proses keuangan masuk dan keluar itu datanya dipegang sama pemerintah. Buat mayoritas warga Swedia, hidup seperti itu memang jauh lebih praktis. Tapi tunggu dulu, ada satu sistem lagi yang menjadi tulang punggung dari semua kemudahan seperti ini. Dan justru ini adalah gerbang menuju masalah yang lebih besar. Namanya adalah Bank ID. Sederhananya, Bank ID ini layaknya sebuah KTP dan paspor digital di Swedia. Sistem ini dimiliki oleh konsorsium bank-bank besar Swedia. Dan alat ini menjadi sebuah kunci buat hampir semua layanan digital yang ada di Swedia. Mau ngecek rekening bank pakai Bank ID, mau bayar pakai Swiss itu pakai Bank ID, mau lapor pajak online itu menggunakan Bank ID. Dan salah satunya membuat janji ketemuan dengan dokter itu juga bisa pakai Bank ID. Sampai mengambil resep menu obat di apotek itu juga pakai Bank ID. Semua butuh verifikasi menggunakan Bank ID. Tanpa Bank ID itu benar-benar ibarat hantu, Bray. Nggak kelihatan dan nggak diakui di masyarakat digital Swedia. Oleh karena itu, Bank ID ini benar-benar penting. Dan disinilah bom waktu pertama mulai berdetik. Buat dapetin Bank ID ini, ada beberapa syarat yang wajib dilakukan atau syarat mutlak. Dan harus mempunyai rekening bank Swedia dan nomor identitas pribadi nasional. Atau di sana menyebutnya dengan personal number. Mungkin kalau kalian dengar syaratnya terkesan gampang, buat warga negara biasa juga bisa. Tapi ternyata ada sebuah tembok raksasa yang benar-benar nggak bisa ditembus bagi sekelompok orang. Nah, pertanyaannya siapa mereka? Dan kita akan bahas sekarang. Di balik angka-angka statistik yang kelihatannya keren banget, ada wajah-wajah manusia yang sering banget kita lupakan. Mereka ini adalah beberapa korban sunyi dari sebuah revolusi digital yang bergerak terlalu cepat. Walaupun ada narasi yang bilang bahwa jutaan orang itu terpinggirkan, ada salah satu penelitian yang benar-benar berhati-hati banget dengan namanya Riksbank atau Bank Sentralnya Swedia. Nah, di sana itu menunjukkan bahwa ada sebuah data yang menjelaskan bahwasannya angkanya lebih kecil dan lebih mengerikan, sekitar 1-2% dari total populasi atau sekitar 100.000 hingga 200.000 orang. Mereka benar-benar nggak bisa masuk ke dalam sistem digital ini. Pertanyaannya, siapa saja mereka? Nah, mereka ini rata-rata mayoritas para lansia, imigran yang baru datang, dan juga beberapa penyandang disabilitas dan penduduk di daerah pedesaan terpencil. Mereka inilah yang disebut bernama hantu digital. Mereka ini adalah orang-orang yang secara fisik hidup di tengah masyarakat paling modern di dunia. Tapi mereka tidak bisa berpartisipasi secara penuh. Dan kalian bisa bayangin, ada seorang nenek berumur 82 tahun. Nenek ini sebut aja namanya adalah Astrid. Seumur hidupnya dia cuma kenal namanya uang tunai. Dia bener-bener paham gimana cara megangnya, cara ngerasainnya, berapa jumlah nilainya, dan tahu cara ngaturnya.
Tiba-tiba dunia di sekelilingnya, mulai dari tetangganya, setelah itu temennya, berubah total. Toko langganannya atau kafe yang tempat dia biasa nongkrong, bahkan toilet umum yang sekarang itu banyak pakai tanda Vitar Contenter, itu benar-benar tidak menerima uang tunai. Dan beberapa pedagang di Swedia itu secara hukum diizinkan untuk menolak pembayaran tunai. Kalian bisa bayangin ada nenek 83 tahun yang tidak bisa melakukan transaksi apapun. Untungnya ada sebuah kesadaran akan masalah ini, dan akhirnya ada beberapa orang yang mendorong bahwa harus ada undang-undang baru. Akhirnya muncul undang-undang baru pada tahun 2023 yang mewajibkan layanan-layanan penting seperti apotek, supermarket besar ataupun kecil, dan pom bensin untuk tetap menerima pembayaran tunai. Jadi akhirnya si nenek ini setidaknya masih bisa beli obat dan juga makanan-makanan pokok. Tapi bagaimana kalau dia mau potong rambut ataupun beli kado buat cucunya di toko mainan kecil? Nah, akhirnya kemandirian inilah yang direnggut secara pelan-pelan, atau bagian kehidupan seperti ini yang sudah tidak ada di sistem. Dan kisah mereka ini benar-benar nyata. Ada banyak sekali cerita di forum-forum online Swedia tentang orang tua yang benar-benar merasa terhina karena harus bergantung pada anak dan juga tetangga cuma untuk membayar parkir ataupun membeli secangkir kopi, karena mereka tidak memiliki bank ID ataupun tidak terregistrasi di beberapa aplikasi-aplikasi tersebut. Mereka benar-benar merasa kehilangan martabatnya. Lalu ada kelompok bernama tunawisma. Buat mereka, uang tunai itu benar-benar penyambung nyawa. Donasi recehan dari orang yang biasanya lewat di jalan yang ngasih, ya kalau seandainya di sini mungkin 100-200, itu hasilnya benar-benar lumayan banget. Atau beberapa dari hasil jualan majalah, dan itu semuanya bergantung pada uang fisik, tanpa rekening bank, tanpa bank ID. Dengan hadirnya digitalisasi, mereka nggak mungkin bisa nerima sumbangan lewat aplikasi Swiss itu tadi. Mereka benar-benar terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan yang sekarang makin diperparah oleh teknologi. Nasib para imigran dan pencari suaka juga nggak kalah tragis. Mereka harus melewati tembok birokrasi yang benar-benar super rumit, tanpa personal number ataupun tanpa nomor identitas pribadi Swedia. Mereka nggak bisa buka rekening bank. Tanpa rekening bank nggak ada bank ID. Tanpa bank ID mereka nggak bisa sewa apartemen. Benar-benar menyusahkan. Gimana kalau seandainya mau cari kerja? Banyak perusahaan yang bayar gaji mereka langsung ke rekening bank Swedia, sedangkan mereka itu tidak punya semua itu, dan mereka akhirnya terjebak dalam sebuah kumbangan digital yang nggak bisa maju dan nggak bisa mundur. Bahkan ada turis biasa pun bisa kena getahnya atau kena dampaknya. Kalian bisa bayangin liburan ke Stockholm ataupun mau beli es krim di kedai kecil yang pembayarannya cuma menerima Swiss tanpa bank ID ataupun kartu bank lokal. Kalian bener-bener hanya bisa menelan ludah, nggak bisa merasakan enaknya es krim. Sedangkan di sisi lain, pemerintah Swedia sendiri bukannya nggak sadar sama permasalahan seperti ini. Bank sentral mereka yang bernama Riksbank itu udah berkali-kali ngomongin pentingnya inklusivitas dan bahaya tentang uang tunai. Tapi realitas di lapangan perubahannya bener-bener lambat banget. Dan ini bukan cuma soal nyaman atau nggak nyaman, Bray. Ini bener-bener sudah masuk ke ranah hak asasi manusia. Kalian bisa bayangkan ada sebuah eksperimen di Swedia yang jadi pelajaran pahit banget. Ketika sebuah masyarakat bergerak terlalu cepat, dia beresiko menciptakan sebuah kasta baru yang dinamakan kasta digital dan meninggalkan warganya sendiri dalam sebuah keterasingan yang benar-benar menyakitkan. Salah satunya adalah beberapa tunawisma dan juga nenek-nenek yang berusia 80-an tahun. Janji manis dari masyarakat yang tanpa uang tunai itu sepertinya lebih aman. Salah satunya nggak ada lagi perampokan dan juga nggak ada lagi pencurian gitu kan. Tapi apakah realitanya sebenar itu dan seaman itu? Salah besar, Bray. Mungkin kejahatan fisik itu benar-benar turun, tapi Swedia justru membuka sebuah pintu ancaman yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan. Dan menariknya di sini kejahatannya tidak terlihat, yang mempunyai potensi untuk melumpuhkan seluruh negara dalam hitungan jam, yaitu dengan memindahkan hampir seluruh infrastruktur keuangannya
ke dunia maya karena semuanya sudah didigitalisasi tadi. Swedia itu ibarat membangun sebuah benteng ekonomi dari kaca. Niatannya bagus, niatannya futuristik banget dan sangat modern. Kelihatannya benar-benar megah, tapi sebenarnya ada sebuah kerapuhan yang benar-benar parah banget. Seluruh sistem ini berdiri di atas 3 pilar keramat, yaitu listrik, koneksi, dan internet. Dan salah satunya yaitu yang paling penting, keamanan cyber. Kalian bisa pikir, kalau salah satunya aja tumbang, entah karena bencana alam, sabotase, ataupun perang, apa coba yang akan terjadi? Semuanya bakal ikut runtuh dan akhirnya kolaps total. Ini bukan lagi sebuah teori konspirasi ataupun adegan di film, Bray. Dan ini itu benar-benar udah kejadian. Swedia udah menjadi salah satu target serangan cyber yang benar-benar makin canggih dari tahun ke tahun. Di sana seringkali ada perang cyber dalam bentuk perang hibrida. Jadi di bulan Juli 2021 ada sebuah serangan ransomware gila-gilaan yang menargetkan semua perusahaan IT di Amerika bernama Kaseya. Geng penjahat cyber ini bernama Revil. Mereka bersama membajak software mereka dan menyebarkan virus ke ribuan perusahaan ke seluruh dunia. Swedia itu salah satu negara yang kena imbasnya dan dampaknya benar-benar brutal. Jaringan supermarket terbesar di sana yang bernama Coop itu terpaksa harus menutup hampir 800 tokonya di seluruh negeri. Pertanyaannya, kenapa? Karena mesin kasir mereka lumpuh total, nggak bisa dipakai transaksi. Selama berhari-hari, rak-rak toko yang ada di sana itu penuh dengan makanan dan barang kebutuhan, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa membelinya. Kalian bisa bayangin kekacauan yang terjadi. Insiden seperti ini menjadi sebuah tamparan keras yang menyadarkan semua orang betapa rentannya masyarakat itu menggantungkan hidupnya 100% pada sistem digital. Kejahatan seperti itu nggak cuma terjadi 1 kali 2 kali, mereka berevolusi. Kalau dulu itu ada jambret, sekarang ada namanya penipu digital. Angka penipuan online di Swedia benar-benar meledak. Pada tahun 2023 saja, kerugian akibat penipuan macam ini diperkirakan mencapai 1,2 miliar kronor. Dan geng kejahatannya benar-benar terorganisir. Mereka nemuin lahan basah baru yang ada di salah satu sistem Swedia. Mereka mencuri identitas digital setiap orang. Setelah itu dipakai buat ngajuin pinjaman palsu atau sederhananya itu seperti pinjol yang berhasil mengambil seluruh dana bantuan sosial dari pemerintah. Metode penipuan seperti ini itu bernama smishing atau phishing lewat SMS, dan di sana benar-benar merajalela. Modusnya, salah satu penipu akan mengirim SMS yang mengaku dari bank atau kantor pajak. Setelah itu mereka minta korban untuk verifikasi data menggunakan bank ID mereka. Kalau seandainya diklik dan memasukkan kode, itu benar-benar habis seluruh data keuangannya. Karena transaksi Swiss itu benar-benar instan. Sekali duit terkirim, hampir mustahil bisa ditarik kembali. Dan pusat dari semua kerentanan ini, ironisnya adalah Bank ID. Sistem yang didesain sebagai kunci tunggal super aman, justru menjadi single point of failure atau titik kejanggalan tunggal yang sangat berbahaya. Kalau sistem Bank ID sampai lumpuh, baik karena serangan cyber ataupun gangguan teknis internal atau bahkan kabel bawah laut yang putus, maka seluruh Swedia bakal berhenti berfungsi secara keseluruhan. Bayangin kalau seandainya itu terjadi, semuanya benar-benar nggak bisa bayar, nggak bisa kerja, nggak bisa ke dokter, nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin kalian berpikir, emang pemerintahnya nggak memperhatikan tentang beberapa bahaya-bahaya seperti itu. Akhirnya mereka menyadari bahaya ini. Para petinggi di sana akhirnya benar-benar panik dengan beberapa kejadian serangan ransomware ataupun serangan digital di Riksbank. Dan di bawah pimpinan gubernurnya Erik Teden, itu benar-benar nggak bosen-bosennya ngasih peringatan soal resiko ketergantungan total pada infrastruktur pembayaran swasta. Bahkan Badan Pertahanan Sipil Swedia atau MSB secara resmi menghimbau setiap rumah tangga buat menyimpan sejumlah uang tunai di rumah sebagai persiapan kalau negara dalam keadaan darurat ataupun krisis. Nah, ironis banget kan, negara yang paling getol, yang paling semangat ngilangin uang tunai, sekarang malah nyuruh warganya buat nyimpen duit cash sebagai langkah antisipasi lagi. Akhirnya Swedia sekarang lagi buru-buru nerapin peraturan ketahanan operasional digital atau
atau DORA dari Uni Eropa, dan mereka sudah bikin kesepakatan sama industri pembayaran buat memungkinkan transaksi kartu bisa dilakuin secara offline. Paling lambat itu kurang lebih di pertengahan 2026. Tujuannya itu hanya satu, biar warga di sana tetap bisa beli kebutuhan pokok kayak makanan dan juga bensin. Bahkan kalau seandainya jaringan komunikasi nasional itu lumpuh total, ini adalah sebuah langkah yang paling penting dari cara orang-orang Swedia. Dan ini juga sebuah pengakuan telak bahwa dunia digital itu nggak bisa diandalkan sepenuhnya. Uang tunai itu mempunyai satu keunggulan yang benar-benar sangat teruji ribuan tahun, yaitu bernama anonimitas. Pas kalian beli sebungkus rokok ataupun beberapa snack di warung menggunakan duit gocengan, nggak ada seorang pun di dunia yang mencatat transaksi itu, dan nggak ada jejak digital tentang siapa kalian, di mana kalian, dan apa yang kalian beli. Nah, di Swedia, anonimitas ini hampir jadi barang yang langka, bray. Harga yang harus dibayar untuk semua kemudahan digital itu adalah privasi, dan ini adalah bagian yang paling bikin gua pribadi juga merinding setiap kali gua jelasin bagian ini. Setiap kali ada orang di Swedia atau warga Swedia menggesek kartu mereka atau ngetap ponsel mereka buat bayar pakai Swiss atau login pakai Bank ID, sebuah jejak digital tercipta. Dan setiap cangkir kopi yang kalian minum, setiap tiket bus yang kalian beli, bahkan setiap donasi yang kalian kasihkan, itu semuanya dicatat, dianalisis, dan disimpan oleh bank dan perusahaan keuangan swasta. Data ini kalau digabungkan bisa menggambarkan sebuah potret yang sangat-sangat personal dan detail tentang sebuah kebiasaan atau behavior setiap orang. Salah satu dalam bentuknya yaitu keyakinan politik. Misal kalian keyakinannya berpolitik cenderung kemana, itu terlihat, dan juga kondisi kesehatan sampai pergerakan kalian dalam satu tempat ke tempat yang lain, itu semuanya ke tracking tanpa pengawasan super ketat. Data ini benar-benar bisa jadi komoditas paling berharga di abad 21, dan data-data seperti itu, seperti yang kita tahu, bisa banget diperjualbelikan, bahkan disalahgunakan. Tapi bukan itu aja yang serem. Sistem ini bisa memberikan potensi pengawasan yang luar biasa besar bagi negara. Dengan setiap transaksi yang bisa dilacak, pemerintah juga bisa memantau aktivitas warganya dengan tingkat kedetailan yang dulu itu cuma ada di film-film. Nah, sekarang itu benar-benar terjadi dan benar-benar nyata. Isu ini benar-benar sangat relevan pada bulan Maret 2026. Pemerintah Swedia itu dikabarkan mengajukan rancangan undang-undang untuk mempermudah negara dan mendeportasi imigran, bukan hanya karena kejahatan, tapi juga karena alasan gaya hidup yang tidak jujur atau Bristensvindel. Nah, definisi seperti ini bisa jadi sangat-sangat subjektif karena mencakup hal-hal yang sepele sebenarnya, seperti punya utang ataupun diduga menyalahgunakan tunjangan sosial. Nah, itu bisa dideportasi kalau seandainya ketahuan sama pemerintah Swedia, karena pemerintahnya bisa nge-tracking semua data-data yang masuk di sistem mereka. Dan perlu kalian ketahui, dengan data finansial yang terekam rapi banget, bakal gampang banget buat negara mencari-cari pelanggaran-pelanggaran semacam itu, yang menurut para aktivis HAM di sana itu bisa jadi senjata buat membungkam kritik dan mengancam kebebasan sipil yang ada di Swedia. Narasi pengawasan ini benar-benar makin diperkuat dengan adanya tren biohacking yang berada di Swedia. Mungkin kalian pernah dengar ada beberapa ribu warga Swedia yang secara sukarela menanamkan sebuah microchip berukuran butiran beras di bawah kulit tangan mereka. Nah, chip ini berfungsi sebagai pengganti kartu kredit dan juga kunci kantor atau bahkan tiket kereta, bray. Bagaimana cara kerjanya? Itu tinggal melambaikan tangan ke mesin sensor. Setelah terdeteksi, semuanya akan beres. Walaupun saat ini masih jadi tren di kalangan penggila teknologi, ini nunjukin bahwa kedepannya
Sebenarnya ada sebuah arah yang cukup mengkhawatirkan tentang makin kaburnya sebuah batasan antara tubuh manusia dan mesin pengawasan. Di tengah semua ini, Riksbank sebenarnya sempat menjajaki pembuatan mata uang digital versi mereka sendiri yang disebut e-krona. Nah, ini adalah mata uang digital yang dikeluarkan langsung sama Bank Sentral atau CBDC. Namun setelah beberapa tahun menjalankan proyek ini, akhirnya resmi berakhir di tahun 2023. Mereka atau Riksbank ini sekarang bergeser. Mereka lebih memilih memantau perkembangan euro digital yang lagi digarap atau dikerjakan oleh Bank Sentral Eropa. Meskipun begitu, perdebatannya itu masih tetap panas yang ada di sana. Banyak sekali kekhawatiran kalau CBDC ini justru bisa menjadi alat pengawasan yang pamungkas, di mana negara nggak cuma bisa melacak setiap transaksi, tapi juga kemampuan untuk memprogram uang itu sendiri. Misalnya membatasi uang bantuan sosial supaya cuma bisa dibelanjakan ke barang-barang tertentu aja. Setelah bertahun-tahun lari sprint menuju masa depan yang serba digital, Swedia akhirnya mulai sadar bahwa mereka harus menginjak sebuah rem. Kesadaran bahwa eksperimen ambisius ini ternyata punya konsekuensi yang berbahaya, yang mana mulai meresap ke berbagai lapisan masyarakat. Perlawanan yang tadinya itu cuma suara-suara di pojokan, sekarang benar-benar terdengar, lebih keras dan terorganisir. Salah satu yang paling vokal adalah organisasi-organisasi pensiunan. Mereka itu benar-benar nggak main-main. Mereka berkampanye habis-habisan untuk melindungi hak menggunakan uang tunai. Bagi mereka, ini bukan cuma soal nostalgia, tapi ini adalah isu fundamental soal demokrasi, kemandirian, dan inklusivitas. Mereka berargumen bahwa memaksa semua orang masuk ke sistem digital adalah bentuk diskriminasi terhadap para lansia. Dan yang paling mengejutkan, salah satu pendukung terbesar untuk memperlambat transisi ini justru datang dari Riksbank, bank sentral mereka sendiri. Gubernur saat ini yang bernama Erik Teden itu dengan lantang melanjutkan peringatan dari pendahulunya. Dia bilang bahwa menyerahkan seluruh infrastruktur pembayaran yang vital bagi negara ke tangan beberapa perusahaan swasta, yaitu bank-bank pemilik Swiss ataupun Bank ID, adalah sebuah pertaruhan yang sangat-sangat berbahaya. Dan ini adalah ancaman bagi kedaulatan negara, terutama dalam situasi krisis ataupun perang. Bayangin aja kalau negara dalam kondisi darurat, nasib seluruh sistem pembayaran ada di tangan perusahaan swasta. Karena itu, Riksbank sekarang aktif mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan undang-undang yang lebih kuat yang mewajibkan semua layanan penting di seluruh negara untuk menerima uang tunai tanpa terkecuali. Pemerintah Swedia pun mulai kelihatan panik dan mengambil langkah-langkah yang nyata. Badan Kesiapsiagaan Sipil Swedia atau MSB, lembaga yang bertanggung jawab atas pertahanan sipil, secara resmi mengeluarkan brosur dan kampanye publik yang menyarankan semua warga untuk menyimpan uang tunai di rumah. Rekomendasinya benar-benar tidak bermain-main. Mereka menyarankan setiap rumah tangga menyimpan uang tunai yang cukup untuk bertahan hidup selama seminggu jika terjadi krisis. Dan ini adalah sebuah pengakuan yang sangat jujur bahwa sistem digital yang mereka bangga-banggakan itu selama ini ternyata sama sekali tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Di ranah teknis, Riksbank juga bekerja sama dengan industri perbankan untuk memastikan bahwa sistem pembayaran kartu bisa berfungsi secara offline untuk membeli barang-barang esensial. Targetnya, sistem ini harus sudah siap paling lambat 1 Juli 2026. Dan ini adalah sebuah langkah mundur dari ideologi Swedia, yang mana ideologinya adalah selalu terhubung. Sebuah pengakuan bahwa kemampuan untuk berfungsi tanpa internet adalah bagian krusial dari ketahanan nasional. Tapi Bray, memutarbalikkan sebuah tren raksasa itu benar-benar tidak gampang. Kebiasaan masyarakat yang udah terlanjur berubah total. Banyak anak-anak muda di Swedia yang tumbuh dewasa tanpa pernah pegang uang, ataupun bisnis-bisnis kecil dan besar yang udah terlanjur berinvestasi miliaran kronor ke sistem pembayaran digital. Masa depan Swedia kini berada di sebuah persimpangan jalan yang sangat menentukan. Satu sisi ada daya pikat efisiensi dan modernitas digital yang begitu menggoda. Di sisi lain ada realitas pahit tentang eksklusivitas sosial, kerentanan sistemik, dan hilangnya privasi secara massal.
Kisah Swedia ini bukan lagi cuma cerita lokal tentang sebuah negara maju di Skandinavia. Ini udah jadi studi kasus global bahwa sebuah laboratorium nyata yang menunjukkan bahaya mengerikan dari sebuah masyarakat tanpa uang tunai. Keputusan akan diambil Swedia dalam beberapa tahun ke depan. Dan ini benar-benar akan jadi pelajaran yang sangat-sangat penting bagi seluruh dunia. Mungkin termasuk kita di Indonesia yang sekarang juga lagi semangat ikut-ikutan lari di berbagai sektor digital. Terima kasih sudah nonton video ini mulai dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.